Bakat kreasi yang melegenda. Pada suatu hari, diceritakanlah satu peradaban di mana terpisah antara dua kerajaan. Kerajaan Nyawi dan Kerajaan Sumangat. Mereka hidup terpisah di wilayah kekuasaan tersendiri. Batas wilayah adalah awan yang membatasi masing-masing wilayah. Kerajaan Nyawi terkenal dengan kesucian dan kesaktian. Sedangkan Kerajaan Sumangat terkenal dengan welas asih dan cinta. Suatu hari, ada perayaan semesta yang mempertemukan dua kerajaan tersebut. Kerajaan Nyawi mengutus putra mahkota bernama Kereak untuk mewakili. Sedangkan Kerajaan Sumangat mengirim putri tercinta yang bernama Ceni untuk mewakili kerajaan. Dalam pertemuan, Kereak pun menampilkan kesaktian serta kesucian yang melambangkan kerajaan Nyawi. Sedangkan Putri Ceni menampilkan tarian dengan pakaian khas dan wewangian terbaik dari kerajaan Sumangat. Apa daya, Ceni pun memikat seisi ruangan dengan senyuman penuh kasih, membuat hati Kereak berdetak kencang. Setelah selesai, Kereak pun bertanya kepada Ceni, "Kesaktian apa yang kamu gunakan menggetarkan hari?" Ceni pun menjawab, "Saya hanya bergoyang. Apakah itu sudah membuat hati Anda bergetar?" Kereak pun berusaha memperdaya Ceni untuk mempelajari rahasia kesaktiannya. Sepulangnya ke kerajaan, Kereak langsung melaporkan kepada raja bahwa dia telah membuat semua orang terpukau oleh kesaktian. Raja pun bangga dengan membanggakan Kereak. Tetapi Ceni tidak kembali ke kerajaan Sumangat. Dia bersembunyi di wilayah Pagaran, sambil menangis, menyesal tidak dapat membanggakan kerajaan Sumangat. Raja Sumangat pun berusaha terus mencari Ceni, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari di mana Ceni berada, tapi tidak dapat menemukannya. Mengutus panglima terbaiknya, bernama Mengan, untuk berangkat ke kerajaan Nyawi, agar bisa bertemu Kereak mencari informasi tentang Ceni yang tidak pernah kembali setelah perayaan semesta. Bertemulah Panglima Mengan dengan Kereak. Mereka pun bertarung, sambil mengobrol tentang kejadian perayaan semesta. Kereak pun terkejut atas berita Ceni hilang, membuat dia lengah dan terkena pukulan dari Panglima Mengan. Pertarungan pun terhenti. Kereak tersadar. Akhirnya dia menceritakan yang terjadi pada hari perayaan semesta di depan seluruh petinggi kerajaan Nyeni dan Panglima Mengan. Sehentak raja pun terkejut dengan cerita itu. Setelah itu, Panglima Mengan pun kembali ke kerajaan Nyeni untuk menjelaskan kejadian perayaan semesta yang sebenarnya ke raja. Terkejut raja pun akhirnya terjatuh, karena kisah Kereak dan Ceni di malam itu menjadi larangan yang telah ditetapkan dua kerajaan. Di tempat lain, Ceni pun akhirnya menerima kenyataan atas berjalannya waktu. Dia pun akhirnya bisa hidup bersama bakat yang telah dilahirkannya sendiri. Namanya kreasi, perpaduan Kereak dan Ceni. Alam yang indah di Bukit Pagaran membuat mereka hidup bersama makhluk alam sekitar. Dengan asih dan cinta, dia terus mengajari kreasi untuk menjaga setiap makhluk hidup. Karena setiap makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup. Bukit Pagaran akhirnya terus bertumbuh dan menjadi sebuah tempat yang sangat tenang dan penuh kedamaian. Kisah ini akhirnya terdengar oleh Raja Sumangat
yang masih bersedih kehilangan. Segera pun ingin datang ke Bukit Pagaran untuk menemui Ceni, sang putri kesayangan. Raja Sumangat datang dengan bala tentara untuk mengawal beliau. Dari kejauhan, Kreaci pun melihat ada pergerakan besar yang sedang menuju Bukit Pagaran. Di saat itu Bunda Ceni sedang tertidur kelelahan. Kreaci pun tidak sempat bertanya dan langsung menuju gerbang Bukit Pagaran. Berdiri tegak, Kreaci pun lantang berteriak, "Hei, berhenti! Ini adalah Bukit Pagaran. Siapa kalian?" Panglima Mengan yang memimpin barisan pun maju dan menjawab, "Saya adalah Panglima Mengan, sedang mengawal Raja Sumangat menuju Bukit Pagaran." Kreaci pun bertanya, "Untuk apa Raja Sumangat datang ke sini? Kami di sini tidak pernah mengganggu siapapun dari kerajaan manapun. Kami hidup bahagia dan damai di sini." Panglima Mengan pun menjawab, "Raja ingin menemui putri kesayangan beliau, yang katanya tinggal di Bukit Pagaran. Siapa yang berdiri di sana?" "Saya Kreaci. Tidak seorang pun boleh masuk ke wilayah Bukit Pagaran tanpa terkecuali. Tugasku menjaga untuk semua makhluk hidup yang ada di wilayah Bukit Pagaran." Lalu, Kreaci pun mengusir Panglima Mengan. Tapi tidak semudah itu. Panglima Mengan pun mulai bertahan dan menyerang karena merasa dihalangi oleh Kreaci. Pertempuran sengit pun membangunkan Ibunda Ceni yang sedang tertidur. Lalu dia pun segera bergegas menghentikan perkelahian itu. "Berhenti Kreaci, jangan diteruskan lagi." Kreaci pun dengan sigap berhenti karena dia tidak pernah mengecewakan Ibunda Ceni. Amanah Ibunda adalah perintah yang terus dipegang Kreaci tanpa terkecuali. Panglima Mengan pun berhenti, lalu menunduk dan menyapa Putri Ceni. "Saya Panglima Mengan dari Kerajaan Sumangat. Hormat saya kepada Putri Ceni. Hari ini saya mengawal Raja Sumangat ke Bukit Pagaran." Putri Ceni pun menjawab, "Selamat datang Panglima Mengan di Bukit Pagaran." Lalu Putri Ceni memperkenalkan, "Ini bakat saya, Kreaci. Mungkin Panglima sudah mengenal beliau." Kreaci pun memberi hormat kepada Panglima Mengan. "Saya Kreaci, bakat dari Ibunda Ceni, penjaga Bukit Pagaran. Maafkan saya yang bertindak lancang tadi Panglima, karena saya ingin melindungi seluruh makhluk di Bukit Pagaran." Panglima pun menunduk memberi hormat Kreaci sambil tersenyum. "Kamu sangat berbakat. Saya sempat kewalahan menghadapi kamu yang penuh dengan keyakinan dan ketekunan." Raja pun tiba di Bukit Pagaran. Dengan cepat, Ceni langsung memberi hormat kepada Raja Sumangat. "Salam sehat dan sejahtera," Putri ucapkan kepada Raja Sumangat. Diikuti Kreaci dan Panglima Mengan memberi hormat kepada Raja. Raja pun langsung menghampiri Putri Ceni sambil berkata, "Kamu sudah menjadi dewasa dan mirip sekali dengan Ibunda." Maksud Raja, Ibunda dari Putri Ceni. Putri Ceni pun memanggil Kreaci. "Ini adalah bakat yang aku lahirkan. Kuberi dia nama Kreaci." Kreaci pun memberi hormat kepada Raja Sumangat sambil berucap, "Hormat Kreaci kepada Raja Sumangat." Raja pun melihat Kreaci yang sedikit aneh, lalu berkata, "Inikah bakatmu Putri Ceni?" "Iya, Baginda Sumangat." Lalu Raja pun duduk sejenak bersama Putri Ceni, berbicara dari hati ke hati lalu menanyakan, "Apakah kamu menyesal putriku? Semua adalah kesalahan Raja telah mengutus kamu ke perayaan semesta hari itu.
Seharusnya aku mengirim Panglima Mengan. Ceni pun menjawab raja, bukan salah raja, itu kelalaian Ceni telah lupa diri atas tanggung jawab ini. Ceni tidak menyesal dan ikhlas menerima jalan kehidupan ini. Dengan semangat ditambah bakat, melahirkan tekad Ceni untuk terus mengajarkan asih dan cinta kepada seluruh makhluk. Raja pun puas mendengar penjelasan Ceni yang begitu penuh dengan keyakinan. Dengan tenang, Raja pun menyapa Kreaci yang diam saja berdiri menemani Ceni. Apa yang kamu mau, Kreaci? Raja akan mengabulkan 3 permintaanmu. Kreaci pun tersenyum. Wah, kesempatan nih yang datang dari Raja Sumangat yang katanya sakti, kaya dan abadi. Sebelum Kreaci menjawab, Ceni langsung berkata, mintalah dengan bijak, karena keinginanmu harus dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri, dan jangan sampai merugikan makhluk lain. Kreaci pun menjawab, iya ibunda. Pertama, saya ingin mengenal Kereak, ayahanda dari kerajaan Nyawi. Kedua, saya ingin ibunda Ceni sehat agar dapat terus membimbing saya. Ketiga, saya ingin semua makhluk hidup di Bukit Pagaran dilindungi dari segala malapetaka. Raja Sumangkat pun terkejut. Yang kedua dan ketiga akan saya penuhi. Tapi untuk permintaan yang pertama, hanya Ibunda Ceni yang dapat melakukannya. Jika Bunda Ceni merestui, maka Raja pun akan mengabulkan 3 permintaan Kreaci. Ceni pun menyetujui permintaan Kreaci. Karena dia harus tahu semua kejujuran yang ada di balik kepahitan yang telah membuat dia berbeda dari kerajaan Sumangat karena berwujud seperti ini. Raja pun memerintahkan Panglima Mengan untuk segera berangkat ke kerajaan Nyawi. Berbekallah sekuntum bunga mawar merah berduri untuk diserahkan kepada Kereak. Sesampainya di kerajaan Nyawi, ternyata Kereak sedang berdiri menjaga pintu kerajaan. Di sana dia pun bertanya kepada Panglima Mengan, apa maumu untuk datang ke sini lagi? Aku sudah lelah menjaga gerbang kerajaan selama ini. Panglima Mengan pun memberikan sekuntum bunga mawar merah berduri. Lalu berkata kepada Kereak, sudah saatnya bertanggung jawab kepada apa yang terjadi dahulu. Wajah pangeran pun berubah, entah di hatinya senang atau sedih, tetapi dia tahu hari ini pasti akan tiba. Kereak pun masuk menghadap Raja Nyawi. Raja, sudah saatnya Kereak menemui Ceni. Sambil memegang mawar merah berduri dengan tangan yang terluka, Raja Nyawi pun menjawab, kita adalah kerajaan yang berpegang dengan kesucian dan kesaktian. Bagaimanapun ini juga kesalahan aku sebagai ayahanda. Raja Nyawi pun mengizinkan serta ikut serta menemui Ceni di Bukit Pagaran. Singkat cerita, sampailah Raja Nyawi, Kereak, dan bala tentara pengawal raja ke Bukit Pagaran. Terbang jadi cepat. Di sana, ternyata mereka bertemu dengan Raja Sumangan dan pasukan. Kereak pun langsung terbang menemui para pasukan kerajaan Sumangat bersama Panglima Mengan agar tidak terjadi perang. Raja Nyawi pun turun dari naga tunggangannya. Dengan gagah dia pun berkata, hari ini adalah hari bahagia. Tidak ada lagi perang yang harus membuat penderitaan semua makhluk hidup. Semua pun diam di tempat seperti patung. Kereak pun masuk ke wilayah Bukit Pagaran bersama Raja Nyawi. Di sana terlihat Raja Sumangat, Ceni, dan Kreaci yang sedang tertawa sambil menikmati teh dan cemilan khas Bukit Pagaran. Terburu-buru dan canggung, Kereak menyapa Raja Sumangat dengan wajah merasa bersalah atas perbuatannya.
Sedangkan Raja Nyawi masih berdiri tegar berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, Ceni?" Kreaci pun sehentak menegur Raja Nyawi. "Sopan kamu berbicara dengan Ibunda Ceni. Dan tolong hormati Raja Sumangat ada di sini." Raja Nyawi pun tertawa. "Siapa dia? Berani sekali menegur saya. Saya adalah Raja Nyawi." Sebelum perdebatan terjadi, Ceni pun memberi hormat kepada Raja Nyawi. "Salam sehat dan sejahtera. Selamat datang di Bukit Pagaran." Lalu memberi hormat kepada Kereak. "Maafkan kelancangan bakat Kreaci yang belum tahu kalian." Sejenak Kreaci pun terdiam dan memberi sapa kepada Raja Nyawi dan Kereak. Kereak pun mendekati Ceni dan berkata, "Maafkan saya siap bertanggung jawab atas kesalahan ini, jika diberi kesempatan untuk bersama merawat bakat kita." Ceni pun menjawab, "Ini semua adalah tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup, bukan oleh karena kesalahan. Lalu kita harus menyesal dengan apa yang tidak adil di dalam perjalanan. Tidak ada kata terlambat karena asih dan cinta bukan terbatas sampai hari ini saja." Mendengar itu, Raja Nyawi pun tersentak oleh kata yang menyentuh hati. Dia pun tidak bisa berkata. Lalu dia hanya melihat Ceni yang begitu ikhlas menerima sebuah kepahitan menjadi indah dengan kejujuran. Ceni pun memperkenalkan, "Ini adalah bakat Kreaci. Ini adalah Kereak ayahanda, dan ini adalah Raja Nyawi dari Kerajaan Nyawi." Kreaci pun memberi hormat serta tidak lupa berterima kasih kepada Raja Sumangat telah memenuhi 3 permintaan Kreaci. Raja Nyawi pun tidak mau kalah. "Saya juga akan memberikan kamu 3 permintaan, Kreaci, sebagai bakat dari Kreak dan Ceni." Kreaci pun tersenyum lagi. Wah, asik nih. Tapi sehentak dia teringat ucapan Ibunda Ceni. "Mintalah dengan bijak, karena keinginanmu harus dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri, dan jangan sampai merugikan makhluk lain." Kreaci pun menyebut 3 permintaannya. Pertama, Kreaci ingin semesta damai dan bahagia. Kedua, Kreaci ingin bisa berbakti untuk ayahanda dan ibunda. Ketiga, Kreaci ingin Kerajaan Nyawi dan Kerajaan Sumangat semua damai dan menjadi satu. Raja Nyawi pun terkejut dengan 3 permintaan Kreaci. Sambil melirik Raja Sumangat, dia pun merasa, inikah saatnya kita berdamai? Raja Sumangat pun tersenyum bahagia melihat lirikan Raja Nyawi. Setelah beberapa saat, Raja Nyawi pun memenuhi 3 permintaan Kreaci. Raja Nyawi dan Raja Sumangat pun bersama membuka awan yang selama ini menjadi pembatas 2 kerajaan, agar tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan alam dan semesta. Kreaci pun berkata, "Mulai hari ini, kita adalah alam semesta Nusantara." Raja Nyawi pun merestui hubungan Kereak dan Ceni, serta memberikan mahkota kepada Kreaci, agar mudah dikenali semua makhluk. Dan Raja Sumangat memberi gelang dan pakaian emas untuk Kreaci, agar menjadi bukti lahirnya alam semesta Nusantara. Pesta pun menutup cerita hari ini dengan sempurna, di mana semua kebersamaan ini diberi nama Nusantara, yang berarti Nusa sebagai bangsa atau kerajaan. Antara adalah pemersatu segala yang tidak terpisahkan oleh asih, cinta, suci, sakti, dan satu bangsa besar. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya untuk terus dukung channel ini yang isinya tentang semangat, rupa, dan warna. Nyalain lonceng notifikasinya biar terus update untuk video karya, teknik, warna, dan pengalaman dari Miss Gallery 99.
biar kamu terus punya mood untuk berkarya bersama 99 Seni.